Sahabat logistik setanah air, tentu segmen ini akan jauh lebih menarik. Kita akan kupas bagaimana potensi-potensi ekonomi, baik itu di pusat maupun di daerah. Tadi pertanyaan saya Kang Yuki dan Bu Liana, bagaimana masifnya infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah ini masih banyak PR-nya bagaimana mewujudkan konektivitas tadi sehingga bisa berdampak langsung kepada perekonomian nasional. Menurut saya gini, membangun infrastruktur itu tidak bisa dilihat dalam 1-2 tahun. Membangun infrastruktur itu apakah itu di darat, ya, apakah itu di laut ataupun itu di udara. Ya, kalau di darat kan kita mengenal ada di jalan raya, satu lagi di kereta api. Ya, karakteristik dari setiap pulau juga angkutannya berbeda-beda. Ya, di Indonesia ini sangat berbeda-beda gitu ya. Kalau misalnya di Kalimantan kita harus optimalisasikan antara laut dan sungai, misalnya seperti itu. Ya, tidak bisa juga semua pulau kita rencanakan untuk membangun kereta api misalnya, gitu ya. Karena angkutan kereta api juga secara persentase relatif itu kan kecil, kecuali spesifik. Memang angkutan kereta api diangkut untuk membawa batu bara misalnya yang terjadi di Sumatera Selatan misalnya ya, itu sangat karakteristik. Jadi membangun infrastruktur itu kita harus lihat jangka panjang. Tidak ada pelabuhan yang bisa kita lihat dalam 2-3 tahun ke depan. Oleh karena itu membaca opportunity di bidang logistik, apakah itu hard infrastructure maupun soft infrastructure, itu kita harus melihatnya secara jangka panjang. Tidak bisa ambil contoh, misalnya bicara Patimban, ya melihat Patimban 1-2 tahun, ya itu harus melihat Patimban itu 10-15 tahun yang akan datang, ya sesuai dengan pertumbuhan industri yang ada di wilayah Jawa Barat misalnya atau sebagian Jawa Tengah misalnya, ya karena Tanjung Priok itu ada keterbatasan, bukan keterbatasan dari sisi kepelabuhanan maupun di lautnya. Tapi keterbatasan itu adalah di ekosistem di luar pelabuhannya, ya dari poin satu ke poin yang lain dari sisi darat itu juga harus menjadi perhatian dan itu berlaku di semua pelabuhan, ya di semua pelabuhan. Artinya Kang Yuki, maupun bandara juga sama. Ya, artinya pelabuhan laut maupun pelabuhan udara itu menjadi capex, ya menjadi capex yang tidak kecil. Dari sisi pengusaha tentu mengharapkan ada quick win ya dari investasi pelabuhan tadi. Kira-kira rooms di mana yang bisa menjadi quick win bagi pengusaha-pengusaha yang mengharapkan ada multiplier effect daripada pembangunan pelabuhan tadi. Itu yang saya tadi bilang, kita harus memastikan rencana besar kemaritiman kita. Ya kan, termasuk juga kalau kita bicara transportasi laut maupun udara, semua harus ada perencanaan. Ya, mana kita bicara hub, misalnya bicara spoke-nya seperti apa, misalnya. Terus kita bicara jenis komoditinya seperti apa, di sana akan dibangun pelabuhan jenisnya seperti apa, gitu kan ya. Ini mesti ada tata ruang yang jelas, disesuaikan dengan gerakan apa, perkembangan industri yang ada. Jangan juga kita mengembangkan suatu pelabuhan yang di sana sebetulnya kapasitasnya secara 10, 15, 20 tahun, 50 tahun yang akan datang tidak seperti itu. Ekosistemnya belum ada di sana. Iya, misalnya gitu. Ya, kita ambil lihatlah. Saya kebetulan pernah duduk sebagai chairman di ASEAN Federation of Water Association misalnya. Bagaimana Singapura yang tahun 2025 kalau kita ke sana ada pelabuhan yang dekat Sentosa Island, 2025 itu nanti udah tidak ada lagi. Ya kan, dia akan pindah ke Jurong. Dia memakai transisi di Tuas misalnya. Ya, 20 tahun yang lalu kita tahu Thailand, ya kan, memindahkan airport Don Muang misalnya ke bandara yang sekarang, ya kan, dari Bangkok Port ke Lem Cabang. Kamboja saja pelabuhannya itu disesuaikan dengan komoditinya. Pasti. Komoditi terbesar mereka adalah berbasis pertanian, ya kan. Jadi pelabuhannya mendekati ke pelabuhan sana. Jadi artinya apa? Itu menjadi tujuan ekspornya mereka.
Nah, kita harus juga bisa merencanakan hal itu. Ya, jangan sampai misalnya industrinya yang saya bilang tadi membuat pelabuhan sendiri, ada pelabuhan lain di sana, gitu yang akhirnya pelabuhan ini tidak bisa berkembang misalnya. Tapi kita bisa banyak pelabuhan di sana sini. Nah, itu yang menurut saya karena ini akan berdampak terhadap apa? Pembangunan infrastruktur dari sisi daratnya. Ini akan saling berkaitan gitu ya. Tapi saya juga sepakat membangun infrastruktur kita tidak bisa hitung dalam 1-2 tahun. Ya kan minimal kalau pelabuhan itu 10 tahun. Ya. Bagaimana dulu kita ingat ya Kemayoran ya kan dipindahkan sementara ke Halim. Dari Halim terus bandaranya yang komersialnya dipindahkan kepada Soekarno-Hatta. Kenapa? Karena kalau kita tetapkan dulu tetap ada di Kemayoran, Jakarta ini nggak punya high-rise building. Ada keterbatasan tata ruang pengelolaan udara di Jakarta misalnya gitu. Ya kan? Kenapa Adi Sucipto dipindahkan ke bandara yang di luar itu? Di luar ada bandara baru misalnya. Ya itu berlaku sama dengan pelabuhan juga. Ada berkaitan dengan pengembangan kota itu sendiri yang perlu disesuaikan. Dengan kata lain, Kang, pelabuhan itu sebagai rumah besarnya. Tentu proses bisnis logistik pun bisa di blending di dalam proses bisnis kepelabuhanan, ya, sehingga terjadi keseimbangan dan penetrasi ekonomi yang bisa lebih cepat dibanding menunggu hasil kembali investasi di pelabuhan tersebut. Artinya ada downstream dari ekosistem pelabuhan itu. Mbak Liana, persepsi Abupi memandang seperti apa? Bagaimana engagement kepelabuhanan dan logistik itu sendiri di dalam satu ekosistem kepelabuhanan? Iya, tadi saya sepakat ya dengan Pak Yuki bahwa kita perlu melihat banyak sisi dan kita juga perlu berbicara dengan pemerintah sebelum membuat satu rencana besar yaitu RPJMN ya. Nah ini kan RPJMN ini dibuat 5 tahun per 5 tahun ya, dan ini memang harus benar-benar pelabuhan ini dibuat tata kelola yang cukup baik karena memang sekarang ini pemerintah telah membangun fasilitas umum itu di setiap kota dan kabupaten, itu memang sudah menjadi domain pemerintah. Nah tetapi di sisi lain mungkin kami juga berharap pemerintah bisa membuat satu pelabuhan terpadu di setiap kota dan kabupaten terpadu agar tidak terlalu banyak juga TUKS ya, baik yang legal maupun yang tidak legal gitu karena memang cukup banyak gitu ya. Betul. Nah kalau kita bicara masalah logistik ya, kami tahun ini sangat fokus Pak untuk membuat satu program judulnya penguatan layanan pelabuhan dalam mendukung sentral logistik daerah gitu ya. Dan dalam hal ini kami bekerja sama dengan pakar dan universitas untuk membuat penelitian bagaimana kami dari sektor logistik pelabuhan bisa fokus dan membantu perkembangan logistik yang ada di daerah seperti itu Pak. Ya. Menarik Bu Liana. Ya. Saya balik lagi ke Kang Yuki. Kang, beberapa tahun terakhir capaian target investasi selalu melampaui target yang ditetapkan. Bahkan di tahun 2024 ini kurang lebih 1.630 triliun target yang ditetapkan. Dan sektor transportasi ini menempati urutan kedua yang mendapat investasi. Ya. Dari penanaman modal dalam negeri. Dalam negeri, betul. Nah, Kang, dengan nilai yang tidak kecil, 1.650 triliun, bagaimana Kadin melihat dan mendapati fakta bahwa investasi tersebut belum menyentuh proses supply chain bagi pengusaha lokal, ya. Dan ini tentu banyak dirasakan oleh pengusaha-pengusaha logistik, termasuk pelabuhan dan turunannya yaitu logistik and service provider. Nah, ini menjadi suatu harapan yang besar dari pelaku logistik, bagaimana proses bisnis dan turunannya itu tidak didominasi oleh investor-investor, terutama investor asing.
Gimana Kang Yuki? Gini, Lihat. investasi atau yang kita kenal dengan foreign direct investment itu kita perlukan, Pasti. ya kan? Dan pemerintah mempunyai aturan mengenai hal itu, ya kan? Kalau dari sisi pelaku logistik, memang ini sudah masuk dalam positive list. Ya. Indonesia ini sangat terbuka, ya, walaupun pelabuhan, ya itu masih dibatasi oleh aturan dan ketentuan yang ada, kan, sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Terus juga dari sisi angkutan laut juga itu juga masih ada ketentuan dan aturan yang ada. Nah, budaya kompetisi itu menurut saya penting, ya, supaya orang mempunyai opsi atau pilihan, ya. Tetapi tentunya sebagai sebuah negara kita juga harus punya kepentingan yang disebut dengan national interest kita. Oleh karena itu memang perlu diatur, ya, perlu diatur. Adaptasi terhadap sebuah perubahan itu harus dilakukan, gitu kan. Kita juga tahu ada pelabuhan misalnya satu di wilayah Sumatera misalnya yang dulu kita harapkan kan menjadi hub. Menurut saya itu kecelakaan. Kuala Tanjung. Ya, Kuala Tanjung, Kuala Tanjung. gitu kan. Kenyataannya sampai hari ini juga kapasitasnya terbatas. Ya. Kawasan industrinya juga masih akan dikembangkan, ya, masih membutuhkan waktu lebih panjang lagi. Ekosistemnya belum ada. Ya. Padahal di satu sisi di depan Kuala Tanjung ada Westport misalnya, ya kan, di Malaysia itu, yang kapasitasnya 11 juta TEU satu tahun. Ini kan jadi pertanyaan. Harusnya kita bisa belajar dari kekurangan yang pernah kita lakukan, ya, kita tanpa harus menyalahkan siapapun, gitu. Tapi di satu sisi kita juga harus melakukan perbaikan ke depan. Oleh karena itu menurut saya, nggak tahu ya, saya kok rasanya belum pernah dengar nih mengenai rencana tata ruang, bukan tata ruang lah ya, istilahnya mengenai rencana strategis, rencana induk, misalnya ya, dan nggak cukup 5 tahun, Mbak Liana. Ini kita harus lihatnya 25 tahun ke depan. Mumpung kita telah KD Indonesia telah menyelesaikan sebuah live dokumen yang kita sebut dengan Indonesia Roadmap 2045, di mana salah satunya juga itu adalah bicara mengenai logistik, ya, mengenai transportasi yang dikaitkan dengan supply chain atau mata rantai pasok. Ini menurut saya sudah saatnya, gitu ya, teman-teman bukan hanya dari sisi asosiasi di kepelabuhanan, tapi saya juga menghimbau sebagai di Kadin Indonesia, gitu ya, untuk duduk secara bersama. Karena ego sektoral kita sering bilang kan pemerintah. Ternyata di dunia swasta juga ego sektoralnya cukup tinggi, ya, antara hulu hilir, ya kan, pelaku logis yang di pelabuhan menyalahkan yang di darat menyalahkan yang di laut, gitu ya, kan ada tunda, ada apa, macam-macam lah ini. Nah, menurut saya sudah saatnya kita juga duduk, ya kan, dan bisa menyampaikan ini ke pemerintah, ya, dalam menyusun rencana jangka menengah maupun juga jangka panjang. Nah, kita pakailah golden years kita yang 100 tahun itu sebagai tujuan kita. Ya, sekarang ini, ya, pendapatan per kapita kita kan baru di 4.800. Ya kan, untuk menjadi kita tidak terjebak dalam bidang income trap itu harus di atas 14.000. Artinya 3 kali. Bonus demografi kita itu hanya akan ada di 5 tahun yang akan datang. Kalau kita tidak bisa mencapai titik ini, berarti kita akan terjebak di sini. Nah, ini yang mesti kita hati-hati. Dan logistik, ya, transportasi memiliki peran penting. Bisa terlihat dari tahun ke tahun, ya, bahwa investasi di bidang di transportasi, komunikasi, pergudangan ini selalu menempati posisi 5 besar. Artinya kita coba untuk mengikuti kan, gitu, ya kan, terhadap industri yang berkembang di Indonesia. Ya, ini yang terus kita dorong. Jadi industri, ya, atau downstream, atau sekarang terkenal dengan bahasa hilirisasi itu menjadi kata kunci. Itu akan memberikan create jobs, ya, akan memberikan dampak besar terhadap bangsa ini, gitu. Nah, tapi kita butuh sebuah perencanaan yang matang. Rasanya sudah 10 tahun ini kita bicara biaya logistik tanpa henti. Memang tidak akan pernah berhenti karena kita semua harus saling menyesuaikan, gitu ya. Kita melakukan A, jangan tidak berpikir bahwa negara tetangga kita juga ngintip. Mereka juga ingin biaya logistiknya
kompetisinya baik juga. Dan kita harus menentukan sebagai negara yang berbasis produksi, gitu, arah infrastrukturnya juga harus yang terhadap berbasis produksi. Setuju. Ya, jangan sampai kita juga tidak punya perencanaan yang matang. Jadi kalau ada kawasan industri yang didekatkan pada SDA misalnya ya, karena hilirisasi itu kan tidak hanya di sumber daya alam, tapi itu juga bisa di pertanian, di hasil laut misalnya ya. Itu kan banyak hal yang sebetulnya bisa kita lakukan. Tapi kata kuncinya satu, perencanaan bisa juga kita melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Iya kan? Kang, dari semua yang akan share ke kita, saya belum lihat ada prinsip ataupun semangat kesetaraan. Ya, saya belum melihat. Artinya bagaimana tadi disampaikan bahwa kita masih butuh investment, foreign direct investment, ya, asing. Dalam konteks logistik atau semuanya? Semuanya ya, baik itu industri chemical ataupun industri lainnya. Artinya, Kang, saya ingin bagaimana peran Kadin ini melihat bahwa investasi asing ini belum menyentuh dalam proses supply chain kepada pengusaha nasional, bahkan pengusaha lokal. Nah, saya ingin dengar konkretnya upaya Kadin terhadap positioning sebagai mitra strategis tentunya untuk berbicara kepada pemerintah dengan target 1.600 triliun, even 20%-nya pun, kalau sudah bisa sampai kepada pengusaha nasional bahkan lokal, ini menjadi agregator ekonomi nasional yang sangat bombastis. Ya. Di buku itu udah ada. Jadi salah satu kita mencapai Indonesia emas atau golden years itu adalah harus mencapai dua yang paling penting mengenai kesejahteraan masyarakat. Ya kan, kalau sejahtera masyarakatnya harusnya sudah bisa menjawab. Jangan juga terjadi gap yang semakin jauh ya antara pelaku usaha kecil dengan yang besar. Apakah itu foreign direct investment maupun juga yang dilakukan investasi oleh dalam negeri atau yang kita sebut dengan PMDN. Ini sangat penting untuk kita mendekatkan gap itu. Ya, ada aturan dari pemerintah. Gitu ya, di mana setiap investasi besar itu harus dirasakan oleh manfaatnya oleh pengusaha-pengusaha di daerah, penduduk di wilayah sekitar investasi itu, ya kan? Jadi juga pengusaha Indonesia ini ada pengusaha yang di Jakarta, ada pengusaha yang di daerah. Untuk kegiatan yang usaha kecil menengah, bagusnya diberikan dampaknya itu di lokasi tersebut, karena ini menyangkut teknologi apa dan lain-lain. Ya, kenapa kita membutuhkan investasi dari luar? Misalnya, memang kita membutuhkan teknologi itu, ya kan? Di mana teknologi itu tidak semuanya juga ada di kita. Misalnya ambil contoh ekosistem EV misalnya, sekarang baterai itu, ya, bagaimana orang membuat smelter misalnya, ya. Terus juga ada berkaitan dengan suku bunga bank. Ya, ini juga suku bunga bank kita kan masih tinggi, yang juga harus diberikan kesempatan untuk pelaku pengusaha nasional bisa membuat smelter sendiri. Sekarang sudah dimulai, ya, dan membutuhkan, dan banyak industri-industri yang lain. Tapi bagaimana kita menjaga kesenjangan ini? Kalau kita menyadari hal itu, tentunya ini harus lebih banyak lagi diberikan kesempatan kepada pelaku usaha di Indonesia, terutama bagaimana kita yang mikro bisa naik menjadi pengusaha kecil, ya kan? Yang kecil ini bisa menengah, dan bagaimana yang besar ini bisa go global. Setuju. Ya, kalau kita bisa go global, berarti kalau dia fokus di chemical, misalnya tadi disebutkan, dia bisa menguasai mata rantai pasoknya. Ya, tapi kalau kita nggak go global, ya akhirnya kita hanya berantem berebut di Indonesia ini gitu. Artinya sudah waktunya kita masuk kepada tatanan global supply chain. Saya melihat beberapa industri di food and beverage misalnya, ya, beberapa nama besar, ya, anggota Kadin juga, dia bisa telah membuat misalnya pabriknya di Timur Tengah, ya, ada juga yang membuat pabriknya di Afrika. Ya, tadi saya
kebetulan ketemu di FMCG juga ya. Dia memproduksi makanan-makanan buat anak-anak ya, termasuk ada yang berbasis kesehatan juga gitu ya, susu atau lain-lain. Mereka punya kantor berbasis produksi di Filipina ya. Dia juga punya di Thailand, saya kalau nggak salah. Dan kita masih perlu banyak lagi champion-champion seperti ini. Dan pemerintah harus membantu juga. Setuju. Ya, jadi kalau yang terakhir, kalau perbankan yang kebetulan misalnya Bank BUMN kita misalnya yang kebetulan mempunyai cabang, ada yang di Tokyo gitu ya, ada yang di New York, jangan kasih pemodal asing. Dia harusnya memberikan kesempatan juga pada pelaku pengusaha nasional yang akan keluar. Ya, setuju. Gitu loh. Dan kita manfaatkan diaspora kita yang di luar ini begitu besar gitu. Ya. Baik, Kang Yuki, Bu Liana balik lagi sebagai owner daripada industri pelabuhan, ya, apakah investasi asing sudah dirasakan manfaatnya dalam pembangunan pelabuhan yang dikelola oleh anggota ABUPI? Ya baik. Jujur kami dari Badan Usaha Pelabuhan Swasta ya sangat mungkin masih baru 5% ya yang sudah bekerja sama dengan investasi asing ya. Biasanya investasi asing langsung bekerja sama dengan BUMN di Indonesia ya. Kadang-kadang kami juga sering punya keterbatasan promosi di luar negeri dan yang karena investor asing biasanya yang mereka tahu sekarang ini Badan Usaha Pelabuhan BUMN milik BUMN seperti itu. Tetapi tidak kalah menarik ya. Terus terang investor dalam negeri pun ya kita bisa membangun pelabuhan karena sekarang ini sudah mulai Badan Usaha Pelabuhan Swasta melakukan konsesi pelabuhan dengan pemerintah dengan jangka waktu tertentu seperti itu. Jadi kami masih optimis Pak Akbar, industri atau sektor pelabuhan di Indonesia ini bisa meningkat, bisa berkembang dengan investasi dalam negeri. Oke. Iya. Luar biasa, Bu Liana dan Kang Yuki, sangat penuh dengan enrichment tadi ya, secara makro dan secara mikro. Namun goalnya bagaimana direct foreign investment bahkan juga penanaman dalam negeri langsung bisa memberikan dampak kepada perekonomian nasional bahkan juga kepada perekonomian daerah. Sahabat logistik setanah air, tadi kita sudah dengarkan bagaimana pencerahan dan sharing yang diberikan oleh PLH Ketua Umum Kadin Kang Yuki beserta Sekjen ABUPI yang tentu sangat lengkap bagaimana perspektif makro dan mikro, bagaimana keterkaitan antara industri pelabuhan baik itu laut maupun udara serta bisnis logistik itu sendiri. Sahabat logistik setanah air, kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya tentunya setelah pariwara berikut ini. Alfi berupaya mempromosikan nilai-nilai tambah yang penting bagi masa depan industri logistik dan rantai pasok tanah air. Hal ini mencakup kesejahteraan manusia, serta keberlanjutan, pola ketahanan, dan kesiapan dalam era digitalisasi 5.0. Alfi pun sigap mengembangkan kolaborasi jaringan usaha dan asosiasi baik di dalam negeri maupun secara global dengan berperan aktif di Badan Akreditasi dan Registrasi Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, anggota luar biasa Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, ASEAN Federation of Forwarders Association, Federation of Asia Pacific Air Cargo Association, International Federation of Freight Forwarders Association. Alfi mendukung pemerintah sebagai mitra strategis untuk menggapai cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Mari kita optimalisasi peran Alfi
Ilva guna meningkatkan kinerja logistik dan mata rantai pasok. Mari terus optimis dan tetap realistis. Sahabat logistik setanah air, kita kembali ke segmen ketiga. Tentunya segmen ini akan kita berikan kesempatan kepada dua narasumber ini untuk memberikan closing statement. Saya mulai dengan Kang Yuki. Ya, tentunya saya berharap acara ini dapat memberikan edukasi. Ya, acara ini juga bisa memberikan penjelasan ya kepada masyarakat, ya tentunya bagaimana pentingnya logistik ya, dan mata rantai pasok ini untuk masa depan Indonesia. Dan tentunya terakhir, selamat buat Pak Akbar. Terima kasih. Sebagai Kepala Badan di bidang logistik dan mata rantai pasok, ya, yang juga Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, ya, menyelenggarakan sebuah acara yang menurut saya sangat penting untuk kita bisa dengarkan. Saran saya, selain kita pelaku usaha, tapi juga akan mengajak teman-teman misalnya dari akademisi, ya, mungkin juga teman-teman yang bergerak di digitalisasi, ya, untuk kita bisa berembuk, ya, yang tadi itu. Dan tentunya harapannya dalam tidak waktu yang begitu lama dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Ya, kita juga akan mempunyai pemerintah baru nih nanti bulan Oktober. Ya, semoga dengan sama-sama misalnya ya Bupi misalnya ya, terus juga Alfi, terus juga semua yang lain lah di udara, ada INSA, ada juga apa Organda misalnya, dan banyak yang lain lah ya. INSA di laut ya, ya. Di udara apa namanya? Asperindo. Ada Asperindo yang Inaka. untuk Inaka, ya misalnya itu, kan itu semua teman-teman kita. Ya, bagaimana kita bisa duduk, kita bisa membuat satu blueprint besar yang tentunya itu bisa kita komunikasikan ke teman-teman pelaku industri juga, gitu, yang pada akhirnya sebuah master atau blueprint bisa kita sampaikan. Berdasarkan dari mana? Dari roadmap yang Pak Akbar juga turut terlibat membuat roadmap Indonesia Emas 2045. Jadi live dokumen ini bisa kita berikan kepada pemerintah dengan satu tujuan besar tadi. Ya, untuk mencapai Indonesia Emas, di mana Indonesia mempunyai kekuatan ekonomi 6 besar di dunia, bahkan berbagai macam riset itu menempatkan posisi kita nomor 4 dari sisi purchase gitu ya, atau PPP kita kenalnya gitu. Dan tentunya ini akan berdampak besar juga untuk logistik dan transportasi di Indonesia. Jadi selamat Pak Akbar. Terima kasih. Sukses untuk Mbak Liana juga. Terima kasih banyak. Kita doakan akan menjadi ketua umum juga di asosiasi. Amin, amin. Tapi sebelum itu, silahkan giliran Mbak Liana memberikan closing statement-nya. Terima kasih Pak Akbar atas kesempatannya. Ya, mari kita sepakat ya, mari kita sama-sama di bawah naungan Kadin Indonesia kita membuat rencana induk pengembangan ekosistem dan kota pelabuhan, ya, di mana kita dapat meningkatkan konektivitas jaringan logistik dengan mengembangkan infrastruktur, digitalisasi dan sistem transportasi yang efisien untuk menghubungkan antara pelabuhan dan hinterland dan pusat-pusat logistik di Indonesia. Semoga kita mendapatkan dukungan dari pemerintah, baik pusat, daerah, dan stakeholder terkait. Terima kasih Pak Akbar. Terima kasih, luar biasa Bu Liana dan Kang Yuki telah memberikan pengayaan kepada kita semua. Dan sahabat logistik, baru saja kita dengarkan closing statement yang pastinya sudah disimak dan juga menjadikan ini pengetahuan baru, mengedukasi masyarakat yang jauh lebih luas seperti yang disampaikan oleh Kang Yuki. Sekali lagi terima kasih Sama-sama. Kang Yuki, Sukses luar buat biasa. semua. Bu Sekjen sudah meluangkan waktu dan juga telah memberikan sharingnya yang sangat konkret, sehingga harapan kita ini bisa menjadi ilmu yang baru
opportunity yang baru. Dan bagi kedua narasumber, ini menjadi ibadah buat kita semua karena kita sudah meluangkan waktu, ya. Ada opportunity juga selain ibadah Oh ya, buat pasti, kita. pasti, dan jauh lebih konkret, ya. Baik, sahabat logistik sekalian, tentu ini menjadi akhir daripada acara kita. Namun sebelumnya ada plakat yang kami sediakan, bisa diberikan kepada seluruh narasumber. Iya. Ini menjadi trademark. Terima kasih, Port terima kasih. Logistik. Terima kasih sekali lagi. Sukses. Ya. Ya, Bu Liana. Ya, terima kasih. Terima kasih. Demikian bincang-bincang kita bersama dua narasumber yang sangat luar biasa ini. Sahabat logistik seluruh Indonesia, jangan lupa menyaksikan YouTube Kadin Logistik Channel dan pastikan Anda akan mendapatkan lebih banyak cuan lagi. Kadin Logistik for All.